Ilahi las tulil firdausi a'la wala aqwa ala nari jahim tombo ati iku limo ing warnane Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi na'udzu billahi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa ya taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadidun. Inna sholata tanha 'anil masai wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Shadaqallahu azim. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah, utamanya hidayah yang berupa Islam, hidayah yang berupa iman. Satu di antaranya kenikmatan yang hari ini yang tidak ternilai harganya adalah nikmat kesehatan, sehingga Bapak Ibu bisa sejenak untuk menanti kajian subuh yang secara rutin dilaksanakan di Masjid Ikhwanul Muslimin. Mudah-mudahan thalabul ilmi hari ini bisa bermanfaat, khususnya bagi pribadi, umumnya bagi panjenengan yang dirahmati oleh Allah. Sholawat salam kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang paling sempurna dari yang sempurna, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga di yaumul kiamah, di yaumul hisab, kita mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pada kajian Ramadan yang kedua, orang nomor 1 di jajaran pengurus pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Haidan Nasir, ketika safari Ramadan di wilayah Jawa Timur mengangkat istilah bayani, burhani, dan irfani sebagai topik untuk menafsirkan surah Al-Insyirah. Namun demikian,
waktunya cukup panjang, kira-kira 1,5 jam. Paling tidak kalau hari ini, pagi ini kita tidak akan selesai, nanti kita berlanjut. Tapi paling tidak istilah itu sedang tren. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, secara harfiah bahwa istilah bayani, burhani, dan irfani ini itu berangkat dari Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dunia Islam, menyadap dari tokoh ulama Arab Saudi Muhammad Habib Al-Jabiri. Dunia Islam yang terjadi di dunia Arab khususnya, umumnya di seluruh dunia, menurut beliau bahwa mereka membuat kerangka teoritik dari 3 kerangka dunia Islam yang selalu berkembang. Yang pertama adalah bahwa Islam itu mempunyai kecenderungan dalam segala sesuatu yang mistik. Yang kedua, tendensi filosofis yang mereduksi dari semua yang harus masuk akal. Kemudian yang ketiga, tendensi hukum mereduksi dari segala sesuatu yang selaras dengan teks. Makna ini sangat dalam, sehingga Majelis Tarjih itu mengangkat istilah bayani, burhani, dan irfani. Paling tidak panjenengan ibu bapak itu tahu makna, dan nanti akan saya beri contoh satu-satu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, apa itu bayani? Secara harfiah ini adalah etimologi bayani, sistem pengetahuan Islam yang bertolak dari nas dan sumber yang mendasar, atau kita kenal tekstual. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, etimologi bayani ini digunakan khusus untuk ibadah mahdhah, kemudian dikembangkan oleh beberapa tokoh tafsir menggunakan hadis dan ilmu fikih. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, terjadinya sesuatu itu hanya kekuasaan Allah, karena Allah Maha Pencipta. Harfiahnya seperti itu. Contoh, ketika Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api, itu adalah teksnya seperti itu. Ketika Nabi Yunus masuk ke dalam perutnya yang namanya hiu, ikan hiu maksud saya, teksnya seperti itu. Tongkat Nabi Yusuf, tongkat Nabi Musa bisa membelah laut, teksnya seperti itu. Yang sekarang lagi tren bahwa ternyata jasad Fir'aun yang umurnya kurang lebih 3.500 tahun itu sekarang masih utuh.
Itulah konsep yang disebut konsep bayani. Kemudian yang kedua, majelis tarjih juga memahami burhani, karena ini filosofi semua, maka disebut temologi burhani. Temologi burhani ini adalah sistem pengetahuan yang berbasis pada akal. Burhani ini kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan Islam dan ahli filosof, dan penggunaannya pada ghairul maqdum. Kalau tadi pada maqdum, ini pada ibadah ghairul maqdum. Contoh yang sederhana, seiring dengan perkembangan zaman itu bahwa majelis tarjih sudah memutuskan, sudah mengantisipasi untuk menentukan awal Ramadan itu dengan ilmu matematika yang disebut perhitungan atau hisab, bukan menggunakan ru'iyat. Masalahnya apa? Para cendekiawan muslim, khususnya majelis tarjih, itu sudah mengantisipasi beberapa faktor, dikendalikan karena cuaca, adanya iklim yang tidak menentu, belum adanya human error. Sehingga di sini bahwa tarjih Muhammadiyah itu cenderung menggunakan burhani. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang berikutnya adalah irfani. Irfani adalah cara berpikir ilmu pengetahuan yang berbasis kepada rasio, yang berbasis kepada akal, dan ini biasanya dianut oleh kaum sufi dan filosof. Di Indonesia panjenengan pasti kenal yang namanya Rocky Gerung, luar biasa memang. Semua itu menggunakan akal. Ahli dunia yang juga menggunakan teori filosofi, misalnya dari mulai Socrates, Plato, Aristoteles, dan teorema Pythagoras. Saya sangat hafal bahwa biasanya mungkin panjenengan teorema Pythagoras itu sederhana. Saya pernah jadi. Nah, yang betul adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku yang lain, rohnya di situ. Nah, kalau misalnya ini panjenengan sisi miringnya itu P, ini ya sisi miringnya dulu. Itulah Bapak Ibu sekedar masukan. Pertanyaannya sederhana, Muhammadiyah menggunakan yang mana? Kalau tadi irfani itu hanya berpokok kepada pikiran akal, sehingga di sini biasanya kebablasan, jadilah ateis. Socrates, Plato, Aristoteles itu semua karena merasa bisa, itu adalah anti Tuhan. Rocky Gerung ini belum teruji, masih. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau burhani tadi itu adalah menggunakan tekstual dan menggunakan filosofi yang berkembang.
Kalau yang namanya bayani tadi itu hanya tekstual, nyel opo jari itu. Sebetulnya ini kalau saya tafsirkan itu ya tetangga sebelah itu ada yang masih menggunakan tekstualnya. Nah, sekarang Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih di dalam himpunan Tarjih Muhammadiyah itu halamannya saya hafal, halamannya 159 sampai 169, 10 halaman pada Musyawarah Nasional tahun 2000 di Jakarta memutuskan bahwa cara pandang Muhammadiyah itu menggunakan irfani, menggunakan bayani, dan menggunakan burhani. Contoh yang sederhana. Jadi sebelum rame-rame itu tentang wayang itu bid'ah, ternyata Muhammadiyah itu sudah menentukan seperti itu. Contoh yang sederhana, ketika kita membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Sebetulnya di sini ada 3 unsur kalau kita petani. Yang pertama, Iqra, bacalah, mengakibatkan kita menjadi pandai. Rabb itu adalah Allah, kemudian kolak, dan di situ secara umum bahwa ketika kamu membaca khususnya Al-Quran itu sebutkan nama Tuhanmu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran diturunkan kepada umat manusia, itu yang pertama untuk dibaca, diamalkan, dan dimengerti artinya. Sudut pandangnya, ketika Al-Quran itu dimusabakohkan, MTQ, musabakoh tilawatil Quran, itu adalah lomba baca Al-Quran. Ada unsur yang harus dipenuhi 3. Yang pertama seni tajwidnya, yang kedua seni lagu dan suaranya, yang ketiga adalah etika dan azab. Ketika yang disebut MTQ itu lahir, maka menggunakan irfani, burhani, dan bayani. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kemudian seandainya ini berkembang, contoh ketika kita mengadakan hajatan temanten, 3 unsur itu terpenuhi. Misalnya yang pertama paling tidak di dalam susunan acara itu ada pembacaan gema wahyu ilahi. Dari situ ada beberapa unsur, satu diantaranya maka MTQ tadi masuk. Disitulah unsur bayaninya masuk, tekstualnya masuk. Kemudian ada unsur seninya. Seni yang disebut adalah seni baca Al-Quran. Tajwidnya harus betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kalau dilakukan sederhana seperti itu. Sehingga ini kan beraneka ragam menurut qari'ahnya. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, unsur bayani, burhani, dan irfani, ada yang namanya seni menghasilkan suara dan menghasilkan lagu. Kemudian yang ketiga itu ada etika dan azab. Artinya di situ ada 2 pengembangan.
Yang pertama, bahwa ketika kita membaca yang namanya ayat suci Al-Quran, maka paling tidak kita harus bisa membedakan dari gerak-gerik ayat dan seterusnya. Kemudian situ muncul yang namanya misalnya perancang mode. Kan tidak elok ketika pembaca MTQ itu pakaiannya misalnya semua terbuka dan seterusnya. Disitulah salah satu contoh bahwa Majelis Tarjih memutuskan mangke menawi panjenengan kagungan, saya yang punya itu edisi cetakan yang ketiga, itu bab 2 halamannya 159 sampai dengan 69, dan itu dikembangkan oleh Jawa Timur. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, paling tidak hari ini, karena ini sangat panjang perjalanannya, yaitu tadi waktunya kurang lebih Pak Haidar itu 1,5 jam untuk membedah itu, maka paling tidak kita mengerti secara ilmiah artinya layani, burhani, dan irfani. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.